Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahri Jabali dengan NIM 9414240448, jurusan Ilmu Ekonomi kelas C, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan cara mengolah data di aplikasi Stata untuk memenuhi ujian ekonometri kelas 1 dengan dosen pengampu Ibu Rifi Fazrina Juna SE MPN. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Stata. Kali ini saya memakai data cross-section jumlah IKM Karawang di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024. Pertama kita klik file, selanjutnya klik import. Di sini ada beberapa format data. Berhubung saya memakai Excel, jadi saya pilih Excel. Selanjutnya, ketika muncul tampilan seperti ini, kita klik browse. Lalu pilih data yang akan kita upload, data produksi IKM Karawang, lalu buka. Setelah selesai mengimpor data, centang import first row as variable names. Tujuannya untuk memberitahu Stata kalau itu hanya nama variabel. Kemudian di bagian variabel case, klik lower, karena Stata sangat sensitif terhadap huruf kecil dan besar. Kemudian klik OK. Untuk mencari simpangan baku min median, cukup ketik pada bagian komen summarize atau sum saja kita singkat, lalu enter. Di sini kita sudah dapat simpangan baku min, median, dan nilai maksimumnya. Sekarang kita akan masuk pada tahap persamaan regress. Ketik pada komen regress atau bisa juga reg. Di sebelah kanan kita klik nama variabel, yaitu nilai produksi, modal awal, dan tenaga kerja, lalu enter. Sekarang kita akan menginterpretasinya. Produksi beta 0 ditambah beta 1 ditambah beta 2 tenaga kerja ditambah error. Ini nilai produksinya 9485,24 dan beta 0 1,82 dan tenaga kerja 1261,31 dan ditambah error. Misalnya ketika modal naik 1 unit, produksi juga akan naik 1,82 unit. Begitupun kalau modal naik 1 juta, produksi juga akan naik sebesar 1,82 juta. Dan ketika tenaga kerja naik 1 unit, maka produksi juga akan naik sebesar 1261,31 unit. Kemudian, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Pertama, kita akan menguji heterokedastisitas. Cukup ketik pada bagian komen start head test. Kemudian enter. Di sini hasil uji heterokedastisitas tidak melebihi dari alfa atau kurang dari 0,05 karena syarat uji p-value-nya harus lebih besar 0,05. Artinya ini tidak signifikan atau H0 ditolak. Berarti H1 ditemukan heterokedastisitas karena p-value kurang dari 0,05. Sekarang kita akan uji multikolinearitas. Cukup ketik pada bagian komen stat fifth. Lalu enter. Di sini hasil uji multikolinearitasnya kurang dari 8, artinya H0 diterima. Dan H1 tidak ditemukan multikolinearitas karena nilainya kurang dari 8. Sekarang kita akan mentransformasi variabel menjadi logaritma mulai dari modal, tenaga kerja, dan produksi. Tujuannya untuk mengecilkan sedikit error. Caranya cukup ketik pada bagian komen generate atau generate spasi log underscore modal spasi sama dengan spasi log, lalu buka kurung, kemudian kita pilih nama variabel di bagian kanan modal awal, lalu tutup kurung.
kemudian enter. Begitu juga dengan tenaga kerja, generate spasi log underscore tenaga kerja spasi sama dengan spasi log buka kurung, lalu kita pilih lagi di bagian kanan tenaga kerja, lalu tutup kurung, kemudian enter. Begitu juga dengan nilai produksi, generate spasi log underscore produksi sama dengan spasi log buka kurung nilai produksi tutup kurung lalu enter. Sekarang kita akan melakukan kembali persamaan regress. Untuk variabel baru logaritma, cukup ketik pada bagian komen regress. Di sebelah kanan pilih variabel log produksi, log modal, dan log tenaga kerja. Kemudian enter. Sekarang kita sudah dapat hasilnya. Lalu kita kembali melakukan interpretasi. Log produksi beta 0 ditambah beta 1 log modal ditambah beta 2 log tenaga kerja ditambah error. Nilai produksinya 5,53 ditambah dengan 0,46 ditambah dengan 0,34 ditambah error. Misalnya, 100% perubahan pada modal akan menghasilkan perubahan sebesar 46% atau 100% dikali 0,46 sama dengan 46%. Begitu juga 100% perubahan pada tenaga kerja akan menghasilkan perubahan sebesar 34%. Setelah dibandingkan, regress awal tanpa log masih memiliki error yang sangat besar, sekitar 3 miliar, dan p-value-nya beta 0 sebesar 0,04. Namun setelah ditransformasikan ke bentuk logaritma, error turun cukup jauh dan p-value menjadi 0,0. Ini menunjukkan bahwa model logaritma lebih stabil dan lebih signifikan dibandingkan model awal. Sekarang kita akan melakukan interpretasi uji regress OLS model log-log. Uji T menguji pengaruh satu variabel independen. Pada log modal, p-value kurang dari 0,05 artinya signifikan. Pada log tenaga kerja, p-value kurang dari 0,5 artinya signifikan. Begitu juga pada log konstanta atau beta 0, p-value kurang dari beta 0,05 artinya signifikan. Selanjutnya uji F menyatakan p-value-nya juga kurang dari 0,05, yaitu 0,0 artinya masing-masing modal dan tenaga kerja signifikan terhadap nilai produksi. Kemudian R-square menunjukkan 0,6053, artinya R-square ini menunjukkan berapa persen sih modal dan tenaga kerja mempengaruhi nilai produksi. 0,6053 dikali 100% sama dengan 60%, artinya modal dan tenaga kerja mempengaruhi nilai produksi. Kemudian kita akan menguji kembali pelanggaran asumsi klasik. Pertama, kita akan menguji multikolinearitas. Cukup ketik pada bagian komen stat5. Kemudian enter. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, uji multikolinearitas nilainya tidak boleh ada lebih dari 8. Berhubung di sini tidak ada, berarti data ini bebas dari multikolinearitas, maka H0 diterima, tidak ditemukan multikolinearitas. Selanjutnya, kita akan menguji heterokedastisitas. Caranya cukup ketik pada bagian komen stat test. Lalu enter. Nah,
Kalau uji heterokedastisitas, p-value-nya harus lebih dari alfa atau 0,05, maka dia tidak ada heterokedastisitas. Berhubung di sini nilainya 0,3350, berarti lebih besar dari 0,05 kan? Maka data ini sudah bebas dari heterokedastisitas. Maka H0 diterima dan tidak ditemukan heterokedastisitas. Baik, itu saja tutorial mengolah data di Stata untuk memenuhi UAS Ekonometrika 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.